Baik, pertanyaan rukun wudhu yang kelima membasuh kaki. Tapi saat bepergian di toilet orang Hong Kong, saya malah seringnya mengusap kaki. Bagaimana wudhu saya selama ini, Umi? Baik, jadi membasuh kaki beda dengan mengusap ya. Jadi kalau ada orang membasuh kakinya dengan cara mengusap tidak sah ya. Terus gimana? Ya harus dikodok. Nah, tapi di Hong Kong gimana, Mi? Susah. Enggak kok, saya Umi pernah ke Hong Kong. Umi pernah ke Hong Kong ya. Jadi Umi pernah ke Hong Kong pernah, dan Umi selalu kalau udah nyampe di bandara itu selalu dapat sholat subuhnya itu di bandara. Tapi nggak susah wudhunya, Umi wudhu di wastafel. Kakinya gimana? Tangkat kakinya, cuci di wastafel. Cuma kan biasanya kalau wastafel di Hong Kong itu kalau di bandara itu kan ada wastafel yang pendeknya ya. Ada yang lebih pendek. Nah, Umi angkat kaki di situ. Kalau nggak nemu, angkat kaki yang lebih tinggi lagi, nggak ada masalah. Bisa kok gitu ya. Kalau ternyata susah ya, tinggal mungkin kalau kita punya botol gitu ya. Artinya kita masukin air yang dari yang dari wastafel itu ke botol, nanti bawa ke toilet ya, ke dalam kamar mandinya, WC-nya, nanti cuci di klosetnya gitu. Jadi ada banyak cara kok. Jadi gak susah sebenarnya. Bahkan di pesawat juga gak susah kok. Kita kalau di pesawat selalu berusaha punya wudhu terus. Kita prinsip. Pokoknya kalau lagi di pesawat bisa punya wudhu. Dan gak susah. Memang agak susahnya ngangkat kakinya, tapi gampang kok. Umi aja bisa, masa para akhwat ini kan yang lebih kurus-kurus harusnya lebih gampang. Jadi gitu, ngangkat kaki bisa. Ya kalau nggak memang lagi susah ngangkat kakinya, ambil biasa kan kalau di toiletnya di pesawat aja tuh kan ada gelas kecil ya. Atau kita kalau kita sudah, atau gini loh, sebelum kita berangkat itu kita tuh sudah harus mikir. Sebelum kita melakukan perjalanan kemanapun, itu harus mikir. Umi sendiri ya, Umi selalu mempersiapkan hal tersebut. Jadi kalau sudah misalnya mau naik pesawat ya, memang kadang di toiletnya tuh disiapin gelas kecil-kecil, tapi kan nggak selalu. Makanya Umi tuh kalau sudah mau naik pesawat gitu, supaya nanti takut kadang posisi pesawat tuh ada kamar mandi tuh ada yang kecil banget, boro-boro ngangkat kaki susah gitu loh. Nah, kalau sudah begitu Umi sudah siap bawa gelas. Dari rumah tuh Umi bawa gelas gitu ya, supaya kalau nanti di pesawatnya tuh nggak kerepotan, tak bawa ke kamar mandi, kamar kecilnya tuh Umi bawa untuk kalau ada sesuatu dibutuhkan. Sama kalau bepergian di Hong Kong pun begitu. Artinya kita itu kalau sudah mau bepergian, sebelum bepergian tuh mikir dulu, nanti saya ini nemuin sholat nggak di jalan. Oh, kalau saya nanti bakalan nemuin sholat di jalan, persiapkan diri kita tuh untuk bisa sholat di mana dan kapan saja. Khususnya para akhwat yang bekerja di negeri-negeri yang mayoritasnya adalah non muslim, itu orang-orang kafir. Karena tentu tidak ada musola, nggak ada mukena sembarangan, maka pakai bajunya juga mikir. Saya nanti harus pakai baju yang sekiranya akan bikin gampang kalau wudhu, karena saya wudhunya harus di wastafel, nggak bisa wudhu di kamar kecil, karena di kamar kecil nggak ada airnya. Artinya airnya hanya dari kloset itu saja. Jadi wudhu di wastafel. Loh, kalau kita pakai baju yang nggak bisa bukaan lengan, kan kita masa buka baju depan orang kan nggak enak. Oh, berarti saya harus pakai baju yang bisa dibuka untuk nyuci tangannya. Jadi begitu dipikirkan. Untuk kerudungnya, ibaratnya kerudung saya ini agak nguncung nih. Kalau nanti saya sholat begini rambutnya kelihatan, saya pakai kerudung dalam. Jadi dibikin nyaman. Terus kerudungnya supaya nanti gampang untuk wudhu, jangan pakai kerudung yang banyak jarum pentulnya. Nah, ini kan ada orang kerudung isinya jarum pentul semuanya. Gara-gara di model bunga-bunga mawar, apalah kan ada model begitu. Ini kalau orang model begitu bakalan susah sholat. Mikirin masang jarum pentulnya aja sudah bikin dia males wudhu. Jadi kalau lagi mau perjalanan, jadi pikir kerudungnya tuh yang sekiranya enak untuk wudhu, sekiranya juga enak untuk sholat. Bajunya pun begitu. Kalau perlu kita nggak usah pusing cari mukena dan nggak usah pusing bawa mukena. Jadi baju kita baju siap untuk jalan, siap juga untuk sholat. Jadi untuk wudhu gampang, untuk sholat juga enak. Jadi cari yang tangannya sekiranya itu nggak gampang kebuka. Kan ada ya tangan yang kebuka begini. Nah, ini ambil yang model begini. Ini kayak manset. Punya saya ini modelnya jadi kayak kaos begini kayak manset. Jadi untuk sholat begini sudah sah. Walaupun ini nggak ketutup nggak apa-apa. Karena ini termasuk telapak dan ini sudah boleh. Telapak sama ini satu paket. Jadi bukan harus ininya ketutup, telapaknya kebuka, enggak. Jadi ini kebuka, ini juga boleh kebuka. Batasnya sampai pergelangan tangan. Nah, ini sudah sah. Jadi begitu. Jadi untuk sholat, Umi sendiri kalau lagi perjalanan gitu, jadi Umi nggak pusing nyari mukena. Walaupun di Indonesia pun banyak mukena, tapi kita pun nggak mau membiasakan. Artinya kita selalu siapkan untuk kita kalau sholat di mana saja, kapan saja enak. Karena kadang mukena di Indonesia walaupun banyak, kadang kan ada yang mukenahnya bau. Akhirnya bikin kita nggak nyaman. Baru masuk aja sudah aduh baunya apek lah apa. Ya gimana kita mau khusyuk sholat?
Ya, nggak ada bau aja susunya udah susah, apalagi ada baunya gitu loh. Belum lagi merasa risih, kotor. Jadi begitu. Jadi paling enak siap baju dan pakaian untuk sholat di mana dan kapan saja. Jadi tadi masalah mencuci kaki tidak susah, sangat-sangat tidak susah. Ya, jadi mencuci kaki langsung angkat saja sampai pergelangan aja, nggak usah sampai ke betis. Wajibnya sampai pergelangan, lebihkan sedikit aja. Jadi itu sudah cukup. Jadi kalau yang tadi terus yang ditinggal gimana? Yang diusap-usap, gasah. Maka kalau Anda bisa mengkodok, bisa memperkirakan dikodok. Pelan-pelan dicicil ya, dibikin gampang ya. Allah alam bisawab.